Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak Guru. Oke, kelihatannya semangat banget pagi hari ini. Gimana kabarnya semua? Baik. Ada yang tidak senang hari ini? Ada yang mempunyai perasaan karena bangun pagian disuruh orang tuanya? Tidak ya, semua semangat untuk sekolah ya? Ya. Oke, semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai juga, mari kita menyanyikan Indonesia Raya dan semua dipersilakan berdiri. Oke. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk semua. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu nama-namanya. Ahmad Pradipta. Sakit. Oke, sakit ya. Afifana Nakif. Ada? Oke, hadir ya. Ahmad Nurayan. Sakit. Agib. Hadir. Aninda. Hadir. Akila. Hadir. Astrid. Hadir. Askia. Hadir. Dalisha. Hadir. Deo. Dion. Ersya. No Guntur. Abid. Haikal. Hadir. Hidayatun. Hadir. Adi. Hadir. Ika. Hadir. Kanza. Hadir. Kenza. Arganta. Maulana.
Hafiz. Latiful, Alasan, hadir. Restu, Nabiza, Naufal, Nizar, Ramdan, Ratna, Krista. Oke, 10%. Oke. Masih ingat gak pembelajaran kita minggu lalu? Kalau masih ingat, coba Bapak tanya, apa kita pembelajaran kita minggu lalu? Oke, pinter semua. Bapak mau tanya, bangsa yang pertama datang ke Indonesia siapa? Portugis. Bangsa kedua? Bangsa yang ketiga? Oke. Siapa tokoh nasional Indonesia yang melawan bangsa Spanyol? Thomas atau biasa disebut Hachimura. Oke, semua masih ingat. Good. Oke, pembelajaran kita hari ini mengenai 6 benua di dunia. Jadi yang kita harus capai atau kita bersama capai itu, kalian itu harus mengidentifikasi 6 benua dan ciri khas kondisi geografis berbagai negara. Dan yang kedua, melalui diskusi yang akan kita lakukan, kita akan simulasi kegiatan untuk mendiskusikan dan memahami 6 benua dan ciri khas geografis benua tersebut. Sebelum itu, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, mari kita lakukan ice breaking. Tahu kan tepuk wow? Tahu. Oke. Tepuk 1 jari. Tepuk 2 jari. Tepuk 3 jari. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Oke, semangat semua. Oke, mari kita ke materi hari ini. Kita akan mempelajari materi mengenai 6 benua di dunia dan menjelaskan pembagian wilayah dari 6 benua dan ciri khas kondisi geografisnya. Oke, pada yang pertama itu Bapak akan tanya dulu. Kalau kalian misalnya liburan, pengennya ke benua yang mana? Yang dingin kah? Yang dia banyak tempat wisatanya? Apa? Wisata, coba sebutkan salah satu yang banyak wisatanya benuanya. Hah? Benua Eropa. Banyak benua Eropa itu, salah satunya benua Eropa ada negara apa? Hah? Indonesia. Bukan Indonesia. Indonesia dari benua mana? Bukan benua Eropa. Contohnya itu kalau kalian lebih tahu Prancis, tahu Prancis? Yang terkenal di Prancis itu apa? Yang dia gini menaranya, warna hitam. Menara Eiffel. Itu menara Eiffel yang banyak orang berfoto-foto di situ. Ya, terkenal itu wisatanya dengan menara Eiffel. Oke. Jadi kalau kalian ingin berlibur ke suatu benua, kalau Bapak sih pengennya ke Antartika. Kenapa Antartika? Karena tempatnya dingin. Beda sama Indonesia yang di Asia itu panas. Jadi dingin tempatnya, jarang cahaya datang ke di Antartika. Bisa dibilang hanya sebulan sekali itu, hanya 1 kali di benua Antartika itu kelihatan mataharinya. Mereka itu gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena matahari itu jarang melewati dari benua tersebut. Oke, itu penjelasan dari Bapak. Dan kegiatan kita adalah untuk mempelajari 6 benua di dunia dan ciri khasnya. Oke, yang pertama itu kita harus mempelajari itu apa itu benua. Benua itu adalah sebuah daratan yang besar dan menjorok di permukaan bumi. Tidak ada, pasti kalau di benua itu
beberapa itu ada yang ada sungainya, ada danaunya, dan dikelilingi lautan. Contohnya Indonesia. Lautan apa aja yang dikelilingi di Indonesia? Wilayah Indonesia. Samudra Pasifik dan Samudra India. Kita itu dikelilingi. Dan 6 benua utama itu antara lain Asia, Afrika, Amerika, Antartika, dan Eropa dan Australia. Yang paling dekat dengan benua Asia adalah benua apa? Australia. Yang paling dekat sama kita. Oke, selanjutnya benua Asia. Inilah yang kita tinggali, benua Asia. Benua terbesar dan terpadat di dunia, yang memiliki luas itu 40 km kubik, yang hampir 30%-nya daratan semua. Dan penduduknya itu 4,7 miliar penduduk, dan benua yang paling padat di dunia. Jadi banyak manusianya karena banyak penduduknya. Dan keunikan dari Asia ini mempunyai pegunungan Himalaya. Himalaya di mana? Di mana? Pegunungan Himalaya. Tahu nggak pegunungan Everest? Everest. Pernah dengar? Nah, itu terletak di mana? Di Nepal. Dan gunung yang tertinggi di dunia saat ini adalah Gunung Everest. Dan kita tuh memiliki tembok. Pernah dengar tembok Cina? Pernah. Kalian pengen nggak ke sana nanti? Ingin kan? Suatu hari nanti kalian sudah besar, sudah mempunyai penghasilan, ajak orang tuanya liburan ke sana. Tembok Cina itu dikelilingi. Jadi Cina itu dikelilingi oleh tembok. Temboknya itu berwarna hitam. Bapak juga pernah berpikiran, kenapa ya bisa manusia membuat tembok sebesar itu? Apa yang dilakukannya? Padahal zaman dulu belum ada heksa, belum ada yang tahu semen. Jadi temboknya itu sangat kuat sampai sekarang. Itu zaman kerajaan Cina dahulu. Asia itu dikatakan sebagai atap dunia. Kita masuk ke benua Afrika. Nah, benua Afrika ini terkenal dengan gurun dan hutan yang luas. Gurun Sahara itu gurun yang paling panas di dunia. Kenapa gurun yang paling panas? Karena tidak ada kehidupan, hanya kehidupan yang tertentu. Contohnya yang dia tahan panas, yang bisa tahan haus. Jadi binatang-binatang seperti kadal yang panas itu. Dan tumbuhan pun yang hidup di sini hanya kaktus. Benar. Dan ada yang terpanjang juga di dunia, Sungai Nil. Kalau kalian pernah dengar, Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.650 km. Sangat panjang. Hutan Kongo, hutan hujan kedua yang terbesar di dunia. Jadi hutan itu sama seperti di Indonesia, hutannya subtropis. Dikatakan juga di sini benua kedua terbesar dengan luas 30 juta kilometer kubik dan rumah bagi beragam suku dan peradaban Mesir kuno. Yang ketiga, benua Amerika. Siapa pengen ke Amerika suatu saat nanti? Entah itu kuliah, entah itu nanti kerja, entah itu mau berlibur. Yang terkenal dari benua Amerika apa? Amazon. Bukan Amazon itu nama suatu perusahaan. Pernah nggak dengar New York? Pernah nggak? New York pernah? Nah itu kan terletak di Amerika. Amerika itu terkenal dengan tempatnya banyaknya artis-artis Hollywood. Kalau kalian pernah nonton misalnya, siapa sini pernah nonton Transformers? Nah itu dibuatnya di Amerika.
tertinggal dengan pegunungan yang disebut dengan Gunung Rocky. Dan yang kedua itu Grand Canyon. Kalau kalian pernah dengar, nanti coba searching. Nanti kan hari ini Bapak suruh bawa HP. Coba kalian lihat apa keunikan dari benua-benua. Dan yang ketiga itu Great Lakes. Itu terkenal di Amerika. Dan di Amerika Selatan ada hutan Amazon, ada pegunungan Andes dan sungai Amazon itu terkenal nggak? Terkenal dengan hewan-hewan buas. Seperti yang terkenal di sungai Amazon apa? Anaconda itu bisa besar, bisa makan manusia, buaya aja pun bisa dimakan. Apalagi manusia kecil sama dia. Buaya itu bisa dimakan, saking besarnya dia. Itu dijuluki dengan hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Yang terkenal lagi, lebih besar lagi dari anaconda itu namanya ular hitam. Itu bisa makan 10 orang atau lebih. Saking besarnya dia. Kalau masih hidup sampai sekarang, kita itu pasti hidup dengan ketakutan. Kan bisa aja nanti dia datang ke Indonesia, datang ke Kalimantan. Kalian suka mandi-mandi di sungai, mandi-mandi di parit, bisa dimakan. Makanya kalau itu hati-hati kalau bermain-main di luar. Jadi kalau benua Amerika itu dibagi dengan dua bagian, ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Next, Amerika, alam yang beragam. Jadi yang seperti tadi, ini hutan apa namanya tadi Bapak bilang? Hutan Amazon. Dan ini puncak Andes. Dan ini Grand Canyon. Ini terkenal banget nah. Ini kayak sebuah bukit-bukit bebatuan. Itu banyak wisatanya sering ke situ. Karena kalau saat senja seperti ini bagus banget. Dan di sini nggak ada sunset. Kalau di sini juga nggak ada penduduknya soalnya karena cuma batu-batu. Jadi cuma untuk melintasi ke negara bagian yang lain. Benua Antartika. Nah, ini benua yang sangat dingin dan sunyi. Penduduknya itu sedikit. Kenapa? Karena dia memiliki suhu yang ekstrim, bisa mencapai 60 derajat Celcius atau lebih dingin. Itu kayaknya di bawah 60 derajat Celcius ya. Dan stasiun ini hanya ditempati oleh stasiun penelitian. Jadi ilmuwan untuk meneliti benua Antartika dibuatlah stasiun di situ. Dan itu hanya tertutup es semua nah. Hanya es dan hewan-hewan atau makhluk hidup yang tinggal di situ yang tahan dingin semua. Jadi kalau manusia bisa nanti mati kedinginan atau biasa disebut dengan hipotermia. Jadi kita yang udah biasa panas ke sana nanti kayak menggigil kedinginan. Tapi kalau orang asli di sana dia bisa mandi di air gini. Pernah, karena sudah biasa, badannya sudah beradaptasi. Benua Eropa, benua budaya dan sejarah yang panjang di situ. Dari keunikan Eropa ini mempunyai namanya pegunungan Alpen. Bukan Alpenlibe ya, permen yang lollipop itu. Itu pegunungan Alpen yang puncaknya tertinggi dan pemandangannya yang sangat indah. Dan yang kedua ada namanya Sungai Rhine, yaitu jalur transportasi penting di Eropa. Berarti itu jalur perdagangan yang melalui transportasi laut. Yang ketiga, kota bersejarah, karena di situ ada Paris, ada Roma, ada London dengan arsitektur yang indah. Kalau kamu lihat, misalnya kamu searching nanti di YouTube, negara Roma itu lantainya tuh tempat orang lalu lalang, lantai umumnya itu dia kayak batu-batu yang ada jalan di sekolah kita tuh, jalan di depan kelas itu, dia semua
batu-batu yang diletak-letak disusun rapi. Kenapa seperti itu? Karena zaman dahulu mereka itu membangun arsitekturnya itu seperti itu. Dan jarang kita melihat orang di sana memakai mobil. Jarang. Orang lebih sering berjalan kaki. Karena di benua Eropa itu lahirnya peradaban Yunani, Romawi kuno, dan pada masa Renaissance. Yang kita masuk ke benua Australia. Nah, ini benua yang paling dekat dengan Asia, atau bisa kita bilang negara tetangga kita. Benua terkecil dan negara tunggal. Artinya di dalam satu benua itu hanya satu negara saja. Apa yang terkenal di Australia kalau kalian pernah dengar? Terumbu karang terbesar di dunia. Satu lagi ada yang dia lompat loh binatangnya, yang punya ekor panjang, enggak? Kanguru yang dia bisa menjadi pemain tinju. Itu adalah terkenal dari Australia. Di sini dikatakan Great Barrier Reef atau terumbu karang terbesar di dunia dan mempunyai budaya aborigin atau penduduk asli dengan tradisi yang unik. Kalau kamu pernah lihat yang dia dilempar kayu nanti kembali lagi, itu asalnya dari Australia. Bumerang, ya benar, agak benar. Bumerang, dia nanti kalau dilempar nanti kembali lagi, itu asalnya dari Australia. Itu budaya dari aborigin, budayanya dari aborigin. Yang ketiga, outback, gurun yang luas di pedalaman Australia. Jadi tidak di benua Afrika aja yang ada gurunnya. Di Australia juga memiliki gurun. Yang keempat, hewan khas. Nah, hewan khas dari Australia itu antara lain kanguru, koala, dan encandina. Kalau koala itu ya pernah kamu lihat film apa ya kalau kamu pernah lihat ya? Yang lambat kan kalau kena semua. Iya, dia lambat. Dia sukanya dipeluk. Kalau kamu pernah lihat, dia sukanya di pohon, memeluk pohon aja. Hidupnya hanya di pohon terus, jarang dia turun. Itu maksudnya koala. Dia bulunya berwarna hitam. Nah, Australia, keajaiban alam dan budaya aborigin. Nah, ini terumbu karang dan animali dari yang ada di laut Australia. Dan ini gambar binatang yang biasa disebut dog. Dengan luas Australia itu memiliki luas 7 juta kilometer kubik. Yang benua yang juga sebuah negara dengan keunikan flora dan fauna. Kalau Bapak tanya, kan dia Australia ini dekatnya sama Asia. Dia sama enggak? Apanya iklimnya sama Indonesia? Sama. Berarti dia ada iklim yang hujan dan iklim yang panas, betul panas. Apa itu bahasa satu lagi? Semi, tapi di Australia itu hanya mempunyai musim 3 musim. Musim semi, musim bermusim hujan, musim salju dan kan tadi musim ya 3 musim gugur. Jadi Australia itu ada 3 musim. Jadi mereka masih dapat ada musim itunya, musim dinginnya, ada turun salju. Kalau di Indonesia enggak. Kenapa berbeda gitu, Pak? Karena ada kita itu di garis apa? Ya benar kan, di garis khatulistiwa. Selanjutnya itu perbandingan iklim, flora, dan fauna di 6 benua. Coba kamu lihat ini.
perbandingannya. Kalau di Asia itu ada namanya dari gurun Gobi atau Kobe hingga hutan hujan tropis di Indonesia. Yang kedua, Afrika mempunyai gurun Sahara yang sangat luas dan hutan tropis, hampir sama iklimnya dan flora faunanya hampir sama karena sama-sama memiliki hujan tropis. Kalau Amerika itu iklimnya bervariasi dari kutub Alaska hingga tropis Brazil. Dan kalau Antartika itu disebut dengan es abadi atau suhu dingin sepanjang tahun. Jadi Antartika itu dingin terus nah. Makanya kalau di Antartika itu orangnya putih-putih semua. Putih-putih. Jadi kalau kena sinar matahari mungkin kulit mereka tidak terbiasa bisa terbakar. Eropa iklimnya sedang dengan hutan dan pegunungan, dan Australia itu gurun luas dan hutan hujan tropis di utara. Tapi khusus di utara dia hujan tropisnya, nggak di semua wilayahnya. Itu perbandingannya ya. Kenapa kita penting mengenal benua ini? Karena kita harus bisa memahami keberagaman dan mengenali alam dan budaya di setiap benua yang ada di dunia ini. Yang kedua, menjadi warga dunia peduli dan menghargai perbedaan antar bangsa. Yang ketiga itu belajar sejarah. Jadi kita dengan mempelajari benua ini kita bisa tahu sejarah benua lain atau negara lain dan memahami lingkungan dan sosial antara manusianya di benua tersebut. Dunia kita itu beragam. Jadi kesimpulan pemahaman materi pada hari ini, kita itu harus menjaga dan menghargai keunikan setiap benua karena kita itu memiliki kekayaan wilayah atau benua masing-masing. Dengan 6 benua membawa keindahan alam dan budaya. Jadi kita pasti unik. Dari benua 1, benua 2 itu berbeda, benua 3 juga seperti itu dan seterusnya. Jadi dengan kita mempelajari benua ini kita menjadi mencintai bumi dan mengenal benua membuat kita semakin peduli terhadap bumi kita. Dan kita juga kalian semua bisa belajar melalui HP kalian masing-masing, mempelajari keunikan negara lain, gimana cara mereka berkomunikasi, gimana cara mereka berinteraksi antar manusia. Kita bisa melalui itu karena dunia itu sangat luas. Dengan dibantu dengan teknologi yang kita pakai, semua kita bisa capai. Walaupun kita di rumah, bisa kita jalan-jalan ke Paris dengan melihat foto. Kita bisa melihat dari video. Semua bisa kita gampang karena teknologi sudah maju. Oke, sekian materi pada hari ini. Ada pertanyaan mengenai benua dari sebelah sini? Ada yang lain? Apa? Ya. Hujan tropis tadi? Ya. Nah. Yang satunya itu tadi kan maksudnya itu hujan tropis itu di Kongo ada. Itu kan wilayah dari Afrika. Tadi yang sama dengan benua seperti Afrika itu benua apa? Benua Asia. Jadi kalau di Asia itu banyak hutan tropis. Contohnya di negaranya salah satu kita itu Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand. Yang tidak mempunyai hutan sama sekali negara apa di Asia? Malaysia masih ada nah. Singapura. Itu semua mereka kota yang kecil,
tidak memiliki namanya pepohonan. Paling kalau ada pohon-pohon kecil itu hanya di titik tertentu atau bisa disebut taman kotanya. Itu maksudnya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kita masuk ke kita akan mengerjakan lembar kerja peserta atau biasa disebut LKPD. Jadi ini Bapak berikan itu per kelompok. Sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi makanya Bapak suruh mengerjakannya menggunakan HP biar kalian bisa searching apa itu perbedaan setiap benua masing-masing. Oke, satu saja. Nanti presentasi ke depan membacakan hasil diskusinya bersama-sama kelompoknya. Ya, silakan. Oke, Bapak beri waktu mengerjakannya sekitar 20 menit. Dimulai dari sekarang. Di situ ada keterangannya, ditulis nama kelompoknya, nama-namanya siapa saja, nggak usah nama panjang, nama panggilan saja. Terus diskusikan. Buat namanya itu penilaian nanti. Kalau kosongnya itu nilai ya. Dibaca dulu bagian A, B, baru melaksanakan kegiatannya C. Semua bekerja, jangan satu orang saja. Itu gunanya kita Bapak buat kerja kelompok. Oh, ini tempat penilaian Bapak nanti. Kalau yang kosong itu tempat penilaian Bapak buat nanti ya. Hah? Yang ini? Ini Bapak buat tempat penilaian nanti. Jadi yang kosong itu nama panggilan aja, bukan nama panjang. Bukan diwarnai, kalian menebak. Makanya Bapak buat kitab. Hah? Kalian jawab. Sudah, masih ada lanjutannya. Bukan cuma satu aja itu. Gak diwarnai. Itu Bapak buat namanya hitam putih benuanya. Biar kalian menebak nama benua itu apa. Itu maksud Bapak membuat hitam seperti itu, bukan diwarnai. Hah? Ingat waktunya hanya 20 menit. Nah.
Waktunya 15 menit lagi anak-anak semua. Waktunya 15 menit ya. Tinggal 15 menit. Yang lain jangan bermain-main. Dicari apa yang perlu dicari dan nggak satu orang kerja. Ditanya misalnya, kan ini kan bagian satunya, bagian dua, disediakan sebelah sana. Ditanya apa pertanyaannya, bagian dua, misalnya gini loh. Ini kan kalian mencari ini, yang sebelah sana, kan ada HP-nya. Mencari ini, apa jawabannya, udah cukup ya. Ada benua Amerikanya. Itu kan kalau Amerika itu terbagi, Amerika Utara, Amerika Selatan. Jadi tulis benuanya aja, benua Amerika. Waktunya 10 menit lagi anak-anak. Nggak ada Amerika Utara, Amerika itu jawabannya nanti Bapak. Pokoknya itu kan cuma 6 benua. Ayo cepat-cepat, waktunya lu 10 menit lagi.
Boleh terus di belakang. Bangun mobil. Ya, baca ke depan. Siap? Oke, kelompok 1 sudah siap, silakan maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, silakan maju.
Silakan dimulai. Yang lain memperhatikan, jangan bersuara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok: Naufal, Rizal, Guntur, Rizkat, Ramdan, Dior, Ika, Hafizah. Iya, dibaca soalnya dikasih tunjuk ini. Nah, misalnya kalau nomor 1 ini gambar belum apa gitu. Gambar 1, benua Asia. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Gambar 2, benua Afrika. Oke. Gambar 3, benua Amerika Utara. Lanjut. Gambar 4, benua Amerika Selatan. Gambar 5, benua Australia. Ya, lanjut. Lagi. Gambar 6, benua Antartika. Oke. Ya, baca. 1. Benua Antartika hampir tidak berpenghuni tetap. Menurutmu, mengapa demikian? Hubungan jawabannya dengan kondisi iklim dan alam di sana. Jawabannya, kondisi di sini iklim yang sangat ekstrim dan alam yang keras membuat Antartika hampir tidak berpenghuni. 2. Benua Asia memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Faktor apa saja yang kira-kira menyebabkan hal itu terjadi? Jawabannya, sejarah peradaban yang panjang, pertanian yang intensif, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa negara. D. Kesimpulan: setelah menyelesaikan semua kegiatan, tulis 1. Hal paling menarik yang kamu pelajari tentang benua-benua di dunia hari ini. Jawabannya, benua Antartika karena suhu yang ekstrim dan penelitian yang menarik. Oke, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Kita langsung diskusinya sama Bapak, silakan duduk. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, Bapak beri waktu, tambahan waktu 5 menit lagi. 5 menit nanti selesai. Nah, habis waktunya silakan maju dari kelompok 2. Yang kelompok 1 jangan ribut. Diperhatikan temannya nanti yang maju. Kalau sudah selesai kelompok 1 silakan HP-nya dimatikan HP-nya ya.
menit lagi. 1 menit lagi. Oke, Bapak dulu ya. Silakan maju ke depan semua. Hati-hati kabel, hati-hati kabel, hati-hati kabel. Oke, silakan habis. Mempresentasikan hasil diskusi Langsung jawabannya. nama kelompok Quiz Group Dekan Muana Anda apa Ahmad saya Ya, nomor 1. nomor 1 benua Asia, Oke, lanjut. nomor 2 benua Afrika, nomor 3 benua Amerika Utara, benua ketiga Amerika Selatan, nomor 5 benua Antartika, benua ke-6 Eropa. 1. Benua Antartika hampir tidak berpenghuni tetap. Menurutmu mengapa demikian hubungan jawabanmu dengan kondisi iklim dan alam di sana? Kondisi iklim ekstrim dan isolasi yang membuatnya tidak ramah bagi kehidupan manusia. 2. Benua Asia memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Faktor apa saja yang kira-kira menyebabkan hal ini terjadi? Sejarah pertanian yang panjang, budaya yang mendukung keluarga besar. Setelah menyelesaikan semua bagian, tuliskan satu hal penting yang kamu pelajari tentang benua di Asia ini. Asia adalah benua yang luas dan terpadat penduduknya, rumah bagi puncak gunung tertinggi di dunia. Oke. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan kepada teman-temannya. Sakit. Hah? Sakit. Sakit? Sakit? Iya. UKS aja. UKS aja, Bang. Oke, silakan duduk. Bawa buntutnya makan. Hasilnya kita bikin. Bawa uang aku enggak? Oke, Bawa juga. Oke, untuk kelompok 4 silakan maju. Kelompok 4, kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Kelompok 2. Ya. Suaranya habis. Ini dekat kayak jauh-jauhan kok ya. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan kelompok Hasil diskusi kami. Oke, silakan. Pertama, kelompok Rio Afifah Linda Ratna Kamila Lulu Reza. Satu, benua Asia. Dua, benua Afrika. Tiga, benua Amerika Utara. 4,
benua Eropa. 1. Suhu benua Antartika. Tapi tidak mempengaruhi tetap menggunakan kemudian menggunakan iklim dan alam bersama. Jawabannya suhu sangat rendah, bisa es tebal, angin kencang dan badai salju. Minimnya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Ya, benua Asia merupakan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Faktor apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? Luas wilayah. Jawabannya luas wilayah dan kondisi geografis yang mendukung dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Oke, kesimpulan. Dalam menyelesaikan semua kegiatan, berikan satuan paling menarik yang kamu pelajari tentang teknologi di dunia hari ini. Jawabannya Australia dia sebagai benua terkecil dan merupakan satu-satunya benua yang juga merupakan sebuah negara. Sekian dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. HP-nya juga dikumpul ya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju ke depan. Hasil presentasi dari kelompok nama kelompok bangsa AG bangsa Market Putri Asia Hidayatun Bila. Nomor 1 benua Asia. Nomor 2 benua Afrika. Nomor 3 benua Amerika Utara. Nomor 4 benua Amerika Selatan. Nomor 5 benua Asia. Nomor 6 benua Eropa. Kedua, Antartika tidak berpemilih. Menurutmu, mengapa demikian? Bukan jawabanmu dengan kondisi iklim dan alam ini. Kondisi iklim ekstrim yang sangat dingin, terpencil dan kering, serta kurangnya sumber daya alam seperti tanah subur dan makanan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup secara permanen. 2. Benua Asia memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di dunia. Faktor apa saja yang kira-kira menyebabkan hal itu? Kombinasi faktor sejarah dan perbedaan kondisi geografis yang mendukung pertanian hidup di lembah sungai dan pesisir. Setelah menyelesaikan semua kegiatan, tuliskan satu hal yang menarik yang kamu pelajari tentang benua di dunia hari ini. Mereka terus bergerak dan berubah karena pergerakan tektonik yang secara konsisten membentuk daratan dan memengaruhi geografi planet kita selama jutaan tahun. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Oke, setelah kita lihat masing-masing kelompok telah melaksanakan presentasi, mari kita bertepuk tangan kepada semuanya karena telah menyelesaikan presentasi. Walaupun beberapa masih ada salah, tapi itu namanya belajar. Belajar itu pasti ada kesalahan. Jadi dari kesalahan itu kita akan mempelajari dan memperbaiki. Oke, sebelum kita mulai lagi lanjutnya itu, Bapak menanya lagi. Tadi pada di kelompok 1 itu hal menarik apa yang ada yang kalian sukai dari kesimpulan tadi? Apa tadi? Benua
Benua Antartika. Benua Antartika itu sifatnya dengan suhu yang dingin dan ekstrim. Kalau kelompok 2 tadi apa kesimpulannya? Benua Asia. Benua Asia adalah benua yang sangat luas dan mempunyai penduduk yang sangat banyak, yang paling banyak. Kelompok 3 apa tadi kesimpulannya? Benua apa tadi? Afrika. Afrika itu benua yang mempunyai gurun. Gurunnya itu gurun apa? Gunung Sahara dan mempunyai hutan-hujan tropis. Kalau kelompok 4 tadi kesimpulannya Australia. benua Australia. Benua Australia itu memiliki ciri khas yang unik, flora atau faunanya. Faunanya yang terkenal dari sana apa? Nah, dan untuk selanjutnya Bapak mempunyai soal, dan ini soalnya sendiri-sendiri atau individu. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri, tidak mencontek temannya yang lain. Ini untuk mengukur pemahaman kalian mengenai 6 benua di dunia yang sudah kita pelajari, yang sudah kita presentasikan. Oke, semua siap ya? Oke. Bukan bilangan, asesmen aja. Asesmen pembelajaran. Nah. Berapa? Sudah cukup? Nih. Oke, semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Soalnya ada pilihan bahasa 5, esai di 5. Kalau esai jawabnya di belakang saja. Kalau masih mau di bawahnya buat jawaban nomor 1. Bapak beri waktu 10 menit. Jangan lupa tulis namanya. Boleh.
5 menit lagi. Ada yang tulis soalnya? Ya, boleh.
2 menit lagi. Satu menit lagi. Jangan lupa ditulis namanya. Kelompok sini juga dikumpul di sini kertasnya. Kelompok sini juga dikumpul. Kelompok sini ayo berkumpul. Tulis nama dulu supaya ada nama. Tulis nama ya, jangan lupa. Tulis nama. Oke, terima kasih Bapak, apresiasi semua telah mengerjakan dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nanti Bapak cek penilai, nanti Bapak kasih di pembelajaran selanjutnya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai perbedaan geografis di tiap-tiap negara. Di tiap-tiap negara. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari itu. Dan dari kegiatan ini Bapak mengambil kesimpulan
Dari 6 benua itu, kita dari pembelajaran ini kesimpulannya setiap benua itu memiliki ciri khasnya yang berbeda-beda. Ada yang memiliki penduduk yang tinggi, ada yang memiliki benua yang kecil, ada yang memiliki sejarah dan peradaban yang kuno. Jadi setiap benua itu memiliki perbedaan di setiap sektornya atau setiap ciri khasnya. Jadi dari pembelajaran hari ini, semoga anak-anak Bapak semua dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat mengingat nanti suatu saat Bapak tanya. Dari pembelajaran ini, semoga semua dapat pembelajaran yang berarti dan dapat memahami apa yang Bapak terangkan dan dapat mengetahui lebih lagi mengenai materi tentang benua yang ada di dunia. Jadi dari pelajaran yang kita dapat hari ini, hal apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat ilmu yang mengenai benua. Sebelum kita belajar ini 6 benua ini, tahukah kalian ada 6 benua? Tidak kan? Jadi pelajaran ini kalian dapat mengetahui mengenai benua. Dan misalnya adik kalian suatu saat ditanya sama kalian, wah itu Afrika itu tinggalnya di mana sih? Tempat tinggalnya di mana sih? Atau wilayahnya di mana? Nah, kalian dapat menerangkan itu tinggalnya di benua Afrika. Jelaskan ciri khasnya. Itu ada gurun dek, ada luas, ada juga hutan hujan tropisnya seperti di Indonesia. Dan di pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai perbedaan geografis di tiap-tiap negara. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan Doa selesai. Bila ada kata Bapak yang salah atau kata-kata Bapak menyakiti hati kalian, Bapak mohon maaf. Selamat pagi semua. Ya, istirahat.